Halo teman-teman anggota Amati Radio Indonesia, khususnya teman-teman anggota Amati Radio Pemula. Selamat jumpa di tutorial saya kali ini. Saya akan mencoba mengajak teman-teman, khususnya teman-teman anggota Amati Radio Pemula, untuk bagaimana caranya mengucapkan atau melafazkan dan mengikuti bunyi yang kita dengarkan yang sudah lebih dari satu titik. Kalau penjelasan saya di tutorial saya sebelumnya, telah saya jelaskan bahwasanya bagaimana kita melafazkan tanda titik dan tanda garis itu yang masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, saat ini saya akan mencoba teman-teman memberikan tutorial bagaimana cara kita mengikuti atau melafazkan dan mengucapkan tanda titik atau nada dit yang sudah lebih dari satu dit. Seperti apa teman-teman? Langsung kita ke tutorial. Baik teman-teman, di awal saya akan coba mengajak teman-teman untuk kembali mengingat bahwasanya bagaimana kita melafazkan tanda titik yang masih berdiri sendiri. Titik dilafazkan dengan dit, hurufnya adalah E atau eko. Nah, seperti apa bunyinya teman-teman? Dengan nada tun Morse. Nah, dit. Oke. Sekali lagi. Itu teman-teman. Hanya untuk mengingatkan bunyi titik yang dilafazkan dengan dit yang masih berdiri sendiri. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara melafazkan huruf-huruf yang sudah terangkai lebih dari satu titik. Contoh, ini teman-teman, nomor 1. Di sini sudah ada dua dit yang berdampingan, Dit pertama, dit kedua. Logikanya, kita akan melafazkan menjadi dit, dit. Nah, tetapi dit yang pertama itu kita silang. Tolong perhatikan teman-teman. Kenapa kita silang? Kalau kita silang di situ berarti salah. Tetapi salah bukan berarti salah ditnya. Logikanya ditnya tidak salah, tetapi salah dalam melafazkan teman-teman. Dua dit yang berdampingan dilafazkan menjadi didit. Kenapa dia dilafazkan dengan didit? Supaya kesannya tidak kaku teman-teman. Dilafazkan dengan tempo yang sama, dengan sekali nafas, dan pada saat melafazkan tidak boleh terputus, sehingga dia akan menerjemahkan satu huruf ialah I atau India. Paham ya? Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan. Kembali kita ke depan. Kenapa dia tidak dilafazkan dengan dit, dit? Apabila kita lafazkan dia dengan dit, dit, atau kita bunyikan dengan nada tun Morse, kesannya dia akan terputus dan berspasi, teman-teman. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Dit, hurufnya eko. Dit lagi hurufnya eko. Jadi eko, eko. Nah, sekarang saya akan bunyikan. Seperti apa nada dit, dit yang kita tekankan Dit, dit, sehingga tinggunya atau T-nya kita belum hilangkan. Seperti apa bunyinya? Dit, dit. Nah, itu teman-teman. Dit, dit. Sekali lagi. Nah, jadi seolah-olah dia terputus dan berspasi sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Eko, eko.
seperti apa yang kita harapkan, ya, supaya dia mendapatkan hurufnya I atau India. Itu tadi, kita melafazkannya dengan didit, dengan tempo yang sama, ya. Jangan sampai ada beda. Tempo dit yang satu dengan yang lain dilafazkan sekali napas dan tidak boleh terputus. Sehingga hurufnya sesuai dengan yang kita harapkan adalah I atau India. Nah, seperti apa bunyinya? Dengan nada tun morse. Didit. Ya, hurufnya adalah I. Nah, itu teman-teman. Hampir bedanya sedikit sekali ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, berikutnya. Nomor 2. Sudah ada 3 dit. Ya. Yang berdampingan. Logikanya, kita akan melafazkannya menjadi dit, dit, dit. Ya. Tetapi, dit pertama dengan dit kedua, itu kita silang. Nih, ada tanda silang. Bukan berarti ditnya itu salah, ya. Secara logika itu tidak salah, tetapi salah dalam hal melafazkan. Itu teman-teman. 3 tit yang berdampingan kita lapaskan menjadi dididit. Ya. Ingat. Dididit dilafazkan supaya kesannya tidak kaku. Ya, dilafazkan dengan tempo yang sama, tidak ada, ya, tidak boleh ada tempo dit yang satu berbeda dengan dit yang lain. Dilapaskan sekali napas dan tidak boleh terputus, ya, sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya satu huruf yang sesuai dengan kita harapkan adalah S atau sera. Itu teman-teman, ya. Nah, sekarang saya akan bunyikan, saya ulangi yang ini ya, 3 dit, ya. 3 dit yang terputus, yang seolah-olah terputus. Nah, itu, perhatikan teman-teman. Dit, dit, dit. Kedengarannya terputus dan berspasi. Sekali lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan lafazkan atau bunyikan dengan nada tun morse. Ya, dengan nada di, dit. Hurufnya adalah S. Nah, itu teman-teman. Dit, ikutin ya. Ya, oke, sekali lagi. Nah, itulah bunyi daripada huruf S. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Berikutnya ada 4 titik yang sudah berdampingan. Ya. Logikanya, kita akan melafazkan dengan dit, 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 dit. Tetapi, dit pertama, kedua, dan ketiga itu kita silang. Itu, teman-teman. Kenapa kita silang? Kenapa tidak dilapaskan dengan dit, 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 dit? Kembali kita ke atas. Apabila kita lapaskan dengan kita tekankan dengan dit, 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 kesannya akan terputus dan bersepasi sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Eko, 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 eko. Ya, teman-teman. Nah, seperti apa kita melapaskannya? Nah, ini 4 dit yang berdampingan dilapaskan dengan di, dit. Itu teman-teman. Dilapaskan ya dengan tempo yang sama. Tidak boleh ada beda tempo dit yang satu dengan yang lain. Dilapaskan sekali napas dan tidak boleh terputus. Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya adalah H atau hotel. Itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan bunyikan dengan dit, 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 dit. Ya. Yang seolah-olah dia terpisah dan bersepasi. Nah, itu. Sekali lagi. Nah, seolah-olah terputus dan bersepasi. Nah, yang kita harapkan dilapaskan dengan di, dit. Tidak boleh terputus dan tidak boleh bersepasi, dilapaskan sekali napas dengan tempo yang sama. Sehingga kita akan mendapatkan hurufnya sesuai dengan yang kita harapkan adalah H atau hotel. Seperti apa bunyinya teman-teman? Perhatiin ya. Nah, itu. Di, dit.
Dit. Sekali lagi. Oke. Ya, paham teman-teman ya. Nah, di sini langsung kita ke kelompok. Eko, India, Sera, Hotel itulah huruf-huruf yang ada di kelompok 1. Sesuai yang saya sampaikan di awal bahwasanya kelompok yang ada adalah 8 kelompok ya. Dari huruf-huruf 26 huruf A sampai Z yang kita bagi menjadi 8 kelompok. Inilah kelompok pertama, teman-teman, yang huruf-hurufnya terdiri dari tanda titik. Ya, seluruh huruf-hurufnya terdiri dari tanda titik. Saya akan bunyikan huruf-huruf mulai dari E, I, S, H, Eko, India, Sera, Hotel dengan tun Morse secara berurutan. Ya, teman-teman. Yang pertama, Eko, India, Sera, Hotel. Nah, itu teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Sekarang saya akan memberikannya. Di sini kenapa dia ada disilang 1, ini 2, ini 3. Tipnya, apapun bentuknya teman-teman ya, apakah dia dit, apakah nanti dia dah, apabila dia di depan, di tengah, dan di tengah lagi, ya, tetap kita lapaskan ya dengan di. Juga begitu juga nanti apabila ketemu dia dah di depan, ya, di tengah lagi, kita lapaskan dengan dah. Jadi tipnya kita tetap hilangkan huruf akhir daripada bunyi itu, kecuali di ending daripada bunyi. Itu teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Nah, kenapa dit di ending tidak dihilangkan? Dit inilah yang menandakan bunyi itu sampai di situ, atau bunyi itu berhenti sampai di situ. Tidak akan ada setelah dit ini bunyi-bunyi yang lain, ya. Selalu dia di akhir. Begitu juga nanti dah. Ditekankan di ending. Apabila dah itu nanti terdapat di depan, dia kita hilangkan huruf H-nya menjadi da. Ya. Nanti kita akan berikut ke kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok kedua, yang semua hurufnya terdiri dari tanda garis. Itu teman-teman. Nah, jadi itu nanti di tutorial saya berikutnya saya akan jelaskan. Mungkin ada tip-tip lain ya. Namun untuk kali ini cukup sampai di sini. Kira-kira mudah-mudahan teman-teman tetap mengikuti ya. Jangan sampai teman-teman tidak konsen pada saat kita melapaskan, atau pada saat kita menerima bunyi terus kita ikuti dengan bunyi itu, apapun iramanya, apapun nadanya, kita tetap konsen pada bunyi ya. Jangan pernah kita mendengar bunyi ya, kita menghitung berapa banyak titiknya, tetapi ikutilah bunyi itu. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita mendengarkan bunyi, ikuti bunyinya, ya, iramanya dan nadanya. Jangan pernah kita untuk mendapatkan hurufnya tanpa kita memperhatikan bunyi. Jadi fokus pada bunyi, teman-teman. Karena bunyi inilah, karena Morse ini bahasanya bahasa sandi, bahasanya bunyi. Jadi kita fokus kepada bunyi. Setelah bunyi itu kita dapatkan, secara otomatis hurufnya akan dapat. Ya, pada saat kita mendengarkan bunyi, jangan pernah kita mengharapkan mencari hurufnya tanpa memperhatikan bunyi. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan huruf itu. Ya, yang kita dengar, kita cari, kita fokus kepada bunyi. Itu teman-teman. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita dapat jumpa nanti pada tutorial saya berikutnya. Teman-teman tetap sabar. Latihannya tentunya yakinlah dengan kesabaran, ketekunan, serius tapi santai. Mudah-mudahan teman-teman
mengikuti apa yang saya sampaikan ini sampai dengan kelompok 1 ke kelompok berikutnya, teman-teman sudah paham, ya, akan lebih mudah memperhatikan apa yang saya sampaikan pada tutorial saya yang berikutnya. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas tontonannya, ya. Jangan lupa nanti apabila ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akan coba menjawabnya pada tutorial saya yang berikutnya. Itu saja teman-teman, sampai jumpa.